Shamanisme adalah tradisi spiritual dan penyembuhan yang ditemukan dalam budaya di seluruh dunia. Dalam tradisi ini, dukun bertugas sebagai perantara antara dunia fisik dan spiritual, atau dunia alam dan supranatural. Meskipun repertuar dukun bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, mereka biasanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, berkomunikasi dengan dunia lain, dan mengantar jiwa orang mati ke alam baka. Konon, beberapa tahun lalu, ada sekelompok pemuda yang ingin membuat produksi film dokumenter tentang kehidupan di pinggiran Thailand yang dijalani para medium atau para dukun. Naasnya, bukannya film bagus yang mereka dapatkan. Mereka justru terjebak dalam sebuah ritual dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Seperti apa ceritanya? Inilah The Medium. Di Thailand ada sebuah pedesaan, yang mana orang-orang di desa tersebut sangat mempercayai dan menyembah dewa. Bahkan saking fanatiknya, semua yang berbau supranatural pun mereka sebut dewa. Mereka meyakini bahwa entah itu laut, gunung, pepohonan, ladang, semua pasti ada dewa penunggunya. Di tahun 2018, ada sekelompok pemuda yang berkeliling Thailand untuk mendokumentasikan kehidupan para dukun. Setelah menemui beberapa dukun, mereka memutuskan untuk mengikuti keseharian seorang dukun yang bernama Nim. Di kampungnya, Nim dikenal sebagai dukun yang sangat hebat dan dipercayai warga sebagai perantara dewa Bayan. Nim mengatakan bahwa dewa yang sering masuk ke tubuhnya ialah Dewa Bayan. Dewa baik yang selalu memberkati warga di sana dan disembah oleh orang-orang kampung. Nim mengaku sendiri sudah menjadi perantara dewa secara turun-temurun di keluarganya. Mulai dari neneknya yang sejak lahir terpilih sebagai medium, lalu turun kepada tantenya, dan kemudian melekat kepada saudaranya yang bernama Noi. Tapi Noi menolak dan akhirnya berpindah kepada Nim. Awalnya Nim juga menolak, tapi dia sakit parah dan susah diobati sehingga ia pasrah dan menerima sungsungan itu. Semua warga mendatanginya setiap hari dengan tujuan yang berbeda-beda dengan membawa berbagai macam sesajen. Keesokan harinya, Nim dan tim menuju ke rumah kakaknya yaitu Noi, karena suaminya yang bernama Willow meninggal dunia. Dalam perjalanan, Nim bercerita tentang Willow yang meninggal karena penyakit kanker. Entah mengapa keluarga Willow ini mati secara tragis semua. Mulai dari kakeknya yang dipukul hingga tewas oleh karyawannya, pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, hingga ayahnya yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sedangkan tunangan putrinya juga tewas setelah mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya sampai di rumah duka. Di sana terlihat kakaknya yaitu Noi, putrinya yang bernama Ming, serta kakak tertua yang bernama Mani, beserta istri dan anaknya yang masih kecil. Sembari menunggu acara dimulai, semua yang hadir di situ pun bermain kartu. Namun, tiba-tiba Ming marah dan memaki para pelayat yang hadir. Ming berkata bahwa si tamu ini memakinya, sedangkan sang tamu berkata bahwa sedari tadi dia tidak berkata apa-apa. Setelah acara selesai, Ming bertingkah aneh dan menatap sesosok nenek buta yang berpakaian warna putih. Setelah si nenek pergi, Ming pun tertidur. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan melihat polisi membawa mayat yang ternyata mayat tersebut adalah mayat si nenek yang menatap Ming semalam. Saat itu Ming pun kembali bertingkah aneh. Melihat hal itu, Nim langsung menggeledah kamar Ming dan menemukan sesuatu di dalam lemarinya. Ming datang dan mengusir semua termasuk kameramen yang dari kemarin kerjanya merekam terus. Nim lalu memberitahu Noi bahwa ada sesuatu yang tidak wajar yang terjadi. Namun Noi justru mengusir Nim dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menjaga putrinya tersebut. Seorang kameramen pun bertanya kepada Nim apa yang ditemukan di dalam lemari Ming. Nim mengatakan benda yang ditemukannya disebut Wampataba, yang dipercayai orang desa sebagai penolak bala dan pengusir hantu. Kameramen yang lain pun menanyakan pada Ming alasan ia menyimpan Wampataba. Namun Ming tidak mau menjawabnya.
Ia hanya menatap seseorang yang sedari tadi menatapnya dari kejauhan. Kameramen juga mewawancarai Noi tentang pengalamannya dulu sewaktu dirasuki Dewa Bayan. Noi memohon kepada Tuhan jika ia tidak mau menjadi dukun, hingga takdir itu pun berpindah pada Nim. Setelah itu di tempat hiburan malam, kameramen menanyakan teman Ming, apakah ada perilaku aneh yang ditunjukkan oleh Ming akhir-akhir ini. Teman Ming pun lalu menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan di mana Ming bertingkah seperti anak kecil. Esok harinya, teman kantor Ming menemukan Ming tertidur di kantornya, dan ia membangunkannya. Semua orang pun lalu melihat ke arahnya karena Ming mengeluarkan banyak darah hingga ke kakinya. Ming lalu segera ke toilet untuk membersihkan kakinya dan kemudian bergegas pulang. Noi yang melihat kondisi putrinya itu pun langsung menemui Mani dan membicarakannya. Mani berpendapat bahwa kondisi Ming saat ini sama seperti kondisinya dulu dan menyarankan Noi agar membiarkan putrinya itu menjadi dukun kalau memang Dewa Bayan memilihnya. Malam harinya, ketika Noi pulang, ia terkejut ketika menemukan Ming sudah tak sadarkan diri di kamar mandi dengan darah yang mengalir di pahanya, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Nim datang dan meminta Noi melakukan ritual untuk putrinya, kemudian pulang ke rumah Moi bersama Mani dan masuk ke kamar Ming. Di sana Nim pun baru tahu kalau ternyata Mike tunangan Ming bukan meninggal karena kecelakaan, seperti yang dikatakan orang-orang, melainkan ia tewas karena bunuh diri. Keesokan harinya, Nim pergi ke hutan dan melihat sebatang pohon tempat di mana Mike bunuh diri. Ia pun kemudian berdoa di bawah pohon itu dan meminta Mike untuk tidak mengganggu Ming. Di tempat lain, Ming dibawa oleh Noi ke dukun lain. Mani yang mengetahuinya pun langsung mengirim pesan kepada Nim. Ketika Ming akan diritual, tiba-tiba Nim datang dan menghentikan ritual tersebut, hingga Ming memukul kepala ibunya sendiri dan memukul kepalanya dengan benda keras. Ming berlari keluar dan Nim kehilangan jejak. Malam harinya semua warga pun ikut membantu mencari Ming, tapi tidak membuahkan hasil. Nim berpendapat Ming hanya dapat ditemukan jika dilakukan sebuah ritual. Dengan syarat Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dulu dan meminta maaf kepadanya. Malam harinya mereka lalu mengumpulkan barang-barang Ming yang berkaitan dengan jejak hantu. Setelah itu mereka melakukan ritual di mana Mike mengakhiri hidupnya. ทำไปจนกว่าจะรู้ว่าไอ้แม็กมันเอาไอ้มิงไปอยู่ที่ไหน Menurut pengakuan polisi setempat, seorang sopir melihat Ming, tapi Ming tidak menjawab ketika ditanya mau kemana. Terlihat dari rekaman dashboard mobil si sopir, Ming terlihat berjalan di depan mobil. Ketika mobil berputar arah, Ming tiba-tiba muncul di depan mobil tersebut. Entah itu rekayasa atau bukan, tapi kenyataannya polisi yang mendatangi TKP pun tidak menemukan Ming di sana. Sebulan telah berlalu, namun Ming masih juga belum ditemukan. Saat akan melakukan kembali ritual, Nim mendapat tanda, di mana telur yang dipecahkan saat itu berwarna hitam. Ia langsung merasa tertipu dan baru menyadari di mana yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Mike. Nim terlihat menuju ke sebuah gedung tua yang terbengkalai. Di sana, ia menemukan Ming dengan kondisi sangat memprihatinkan. Ming, Nuk. Di rumah sakit, Nim berkata bahwa ia akan melanjutkan kembali ritual di depan Dewa Bayan. Sesampainya di sana, ia menangis histeris karena melihat patung Dewa Bayan yang rusak. Ming sendiri terlihat menyeramkan. Lalu Nim bertanya, siapa dia? Namun Ming hanya tertawa. Seperti layaknya makhluk kotor yang suka berbohong, ia berkata, "Aku adalah Dewa Bayan." Namun Nim tentu saja tidak mempercayainya. Nim lalu mengikat kepala Ming dengan benang suci dan menyelupkan telunjuknya ke dalam segelas air, hingga jarinya mengeluarkan cairan hitam, hingga gelas pecah
dan Ming memuntahkan cairan hitam. Setelah itu, Ming dibawa ke dukun lain untuk diobati. Menurut sang dukun, Ming dirasuki banyak sekali arwah jahat. Sebelumnya, dukun dan Nim mengunjungi tempat di mana Ming ditemukan dulu yang katanya dari sanalah banyak arwah berasal. Dukun yang mengenal keluarga suaminya dulu itu pun bercerita mengenai nenek moyang Willow yang pernah membantai ratusan orang. Hingga seorang pria mengutuk nenek moyang Willow sampai ke keturunannya. Diperparah lagi di mana Willow menikahi wanita yang menolak Dewa Bayan, yang di mana wanita itu adalah Noi. Semua sudah ditakdirkan. Seseorang harus menjadi tumbal untuk menebus dosa itu, dan Minglah yang dipilih. Ming sendiri terlihat sangat kurus karena dia tidak mau makan. Noi juga mengatakan setiap pagi ia melihat kondisi rumah yang berantakan. Ia tidak mengetahui siapa pelakunya. Hingga kameramen berinisiatif memasang CCTV di setiap sudut rumah Noi untuk melihat siapa pelakunya. Dari rekaman itu terlihat Ming setiap malam mengacak-acak barang di saat semua sudah tertidur. Rekaman itu pun kemudian diperlihatkan kepada Noi dan Mani. Namun di sini Noi berkata, "Semengerikan apapun itu, Ming tetaplah anakku." Noi pun memilih untuk tetap tinggal bersama putrinya dan yakin Ming bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Mani pun mengunci pintu dari luar agar Ming tidak mengganggu orang. Pada malam harinya, Mani panik karena melihat kepala anjing peliharaannya tergeletak di panci. Dilihat dari rekaman CCTV, pelakunya sudah pasti adalah Ming. Setelah merebus anjing itu, ia memakan dagingnya. Lalu ia masuk ke kamar mandi dan mengambil anaknya. Melihat hal itu, Mani panik dan segera menuju kamarnya. Dan benar saja, bayinya sudah hilang. Pencarian pun dilakukan di sekitar rumah. Singkat cerita, Mani akhirnya berhasil menemukan anaknya tergeletak di semak-semak. Setelah itu, Mani melihat Ming dengan tatapan menyeramkan dan besoknya Noi pergi ke rumah Nim, namun pintu terkunci dan tidak ada jawaban. Noi yang dibantu oleh para tetangga pun akhirnya berhasil membuka paksa pintu tersebut. Di dalam rumah keadaan sangat berantakan dan Nim ditemukan di atas tempat tidurnya. Ternyata Nim sudah meninggal. นิ่มมาตายก็เพราะป้าป้าจะทำทุกอย่างไม่ให้ลูกสาวป้าเป็นอะไร แล้วเขาจะยังไงต่อไปครับก็ต้องห่วงนะ Urusan Ming pun tetap dilanjutkan meski tanpa Nim. Dukun menyiapkan keperluan untuk ritual. Noi lalu dibawa dengan kepala ditutup kain bertuliskan mantra. Ritual segera dimulai. Mbah Dukun pun mulai membaca mantra yang diikuti oleh para pengikutnya. Om Kunlu Mahaluk. Dukun itu pun lalu menyiramkan darah kerbau untuk memancing para arwah datang. Angin tiba-tiba berhembus kencang, sedangkan di rumah Ming berteriak histeris. Noi pun memuntahkan banyak darah bercampur cairan hitam ke dalam sebuah guci. Di sisi lain, Ming sudah bisa berbicara dan meminta orang untuk membukakan pintu. Namun anak buah Mbah Dukun itu berkata, tidak boleh membuka pintu sebelum diperintahkan. Ming hanya terdiam. Beberapa saat kemudian terdengar suara bayi menangis dari dalam kamarnya. Istri Mani pun mulai panik karena tidak melihat anaknya dalam ayunan dan ingin membuka pintu karena merasa anaknya ada dalam kamar Ming. Namun anggota Mbah Dukun mencegahnya karena merasa bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Guci yang berisi muntahan Noi bergetar ketika dibacakan mantra. Sedangkan di rumah situasi pun tidak kalah menegangkan karena istri Mani berhasil membuka pintu kamar Ming. Karena itu,
Guci berhenti bergetar, dan Mbah Dukun pun menghentikan bacaan mantranya. Ia lalu berjalan membawa Guci dan berdiri diam. Lilin pun tiba-tiba padam. Kameramen pun menyalakan lampu kamera dan melihat dukun yang sudah kerasukan arwah tertawa dan kemudian terjun bebas. Di sisi lain, istri Mani bertanya kepada Ming di mana bayinya berada. Ming diam sesaat sebelum akhirnya menirukan suara bayi dan menusuk leher tantenya menggunakan pecahan kaca. Kameramen yang lain di luar gedung menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Namun anggota si dukun tidak menjawab. Lalu terlihat seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen. Kameramen yang lain pun kabur setelah melihat temannya diserang. Di rumah Noi semua sudah tewas, kecuali kameramen yang berhasil sembunyi dan merekam ulah Ming secara sembunyi-sembunyi. Tak lama setelah itu, Ming pun melihatnya. Cerita pun berlanjut ke gedung di mana Noi tiba-tiba tertawa dan berkata bahwa Dewa Bayan bersamanya dan meminta ritual kembali dilanjutkan. Di luar gedung semua anggota Mbah Dukun pun kerasukan dan menyerang kameramen. Beberapa saat kemudian mereka mundur dan tertunduk. Rupanya mereka menyambut kedatangan sang Ratu Setan. Di dalam gedung Noi melanjutkan ritual dan menancapkan dupa dengan posisi terbalik sambil tertawa. Semua orang di sana pun langsung kerasukan, termasuk Mani. Ia lalu menyerang kameramen dan setelah itu ia berlari dan lompat dari gedung. Ratu Setan dan lainnya pun sudah memasuki gedung. Kameramen yang tinggal seorang diri pun lalu bersembunyi dan menyalakan kameranya. Noi memegang kepala putrinya dan membacakan mantra. Namun mantra itu tidak mempan dan akhirnya Ming mencekik leher Noi. Ming lalu menyiram ibunya yang sudah tidak berdaya dengan bensin. Saat akan menyalakan api, ia melihat bayangan kameramen dan ia menyerangnya lebih dulu. Dan setelah itu, ia benar-benar membakar hidup-hidup ibunya. Cerita lalu flashback ketika wawancara terakhir bersama Nim sebelum ia meninggal. Sebenarnya Nim sudah tahu bahwa ritual yang akan mereka lakukan itu sia-sia. Ia mengakui sebenarnya ia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasuki tubuhnya atau tidak. Dan film pun berakhir.